Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tama mari kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya yang telah dianugerahkan kepada kita sekalian, khusus nikmat iman, nikmat Islam, dan kesehatan serta kesempatan, hingga alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama di Masjid Nurul Hikmah Asrama Qauri Ciledug dalam rangka safari subuh yang diselenggarakan oleh Forum Silaturahmi dan Komunikasi Antar Masjid dan Mushola Kecamatan Ciledug dan sekitarnya. Rahmat dan salam semoga tetap tercurah pada baginda Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan setiap umat akhir zaman. Mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ketua Umum Poskam, Bapak Ustadz Dr. Anus Haji Ahmad Fauzan Hisam MPD yang saya hormati, Bapak Kepala Bidang Dakwah Al-Karam Buya Dr. Anus Haji Abdul Ghaffar Ruslan MHU, yang saya hormati Ketua DKM Masjid Nurul Hikmah Bapak Ustadz Haji Samuri Syakir BA, Bapak-bapak dari Forum Silaturahmi dan Komunikasi Antar Masjid Poskam, dari luar Asrama Qauri yang saya hormati, Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Nurul Hikmah yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini, alhamdulillah kita dapat berkumpul bersama di Masjid Nurul Hikmah Asrama Qauri Ciledug ini. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di Masjid Nurul Hikmah Asrama Qauri Ciledug ini dapat mempererat tali silaturahmi di antara kita, di antara pengurus-pengurus masjid yang ada di Ciledug khususnya, dan juga pengurus masjid yang ada di sekitar Ciledug, dan seluruh jamaah Masjid Nurul Hikmah. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, marilah kita buka acara safari subuh ini dengan pembacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara yang kita laksanakan, yang kita hadiri pada pagi hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allah hadiniya wa kulli yakin shaykhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu
wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para kiai, para alim ulama, para asatid wa asatidah, para bapak-bapak, khususnya jamaah Poskam, dan kepada seluruh jamaah Masjid Nurul Hikmah yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ketinggalan wabil khusus kami sampaikan kepada yang terhormat Bapak Ustadz Kiai Haji Fauzan selaku Ketua Poskam, dan juga Pak Kiai Haji Abdul Ghaffar yang insya Allah akan mengisi ceramah di pagi hari ini yang dirahmati oleh Allah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya, alhamdulillah pada kesempatan ini kita dalam keadaan sehat walafiat berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa mengikuti kajian pada subuh pagi ini. Salawat serta salam mari kita tunjukkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta para sahabat dan para keluarganya, yang mudah-mudahan kita semua yang hadir di pagi ini nantinya akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di yaumil qiyamah nanti. Yang ketiga, kami haturkan selamat datang kepada seluruh jamaah Poskam, dan kami terima kasih untuk pengisian pengajian di Masjid Nurul Hikmah ini, yang mudah-mudahan mendapat hikmah di hadapan Allah Subhanahu. Kemudian mudah-mudahan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh jamaah Masjid Nurul Hikmah bahwa sebenarnya kita ini sebagai manusia di dalam hidup memang disuruh mencari ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang telah disabdakan oleh Rasulullah, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Jadi carilah ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat. Oleh karenanya, karena mencari ilmu, apalagi ilmu agama ini termasuk bagian yang sangat baku di dalam kehidupan ini, dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jaminan untuk orang yang mencari ilmu itu ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam hadisnya yang mungkin sering saya ucapkan, Rasulullah bersabda, man safaro fi talabil ilmi kana syahidan.
kana wa man safara fi talabil ilmi kana mujahidan wa man mata fi talabil ilmi kana syahidan. Jadi man safara, barang siapa yang berjalan fi talabil ilmi, untuk mencari ilmu, karena maka ada mereka mujahidan, sebagai mujahid agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Waman mata, dan barang siapa yang meninggal mati fi talabil ilmi, di tengah-tengah mencari ilmu, kana syahidan, maka hukumnya meninggal itu syahid menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, betapa pentingnya masalah keilmuan ini kepada kita semua. Kita berharap mari kita jalankan untuk melakukan pengajian atau mencari ilmu ini dengan sebaik-baiknya, semata-mata tidak ada niatan lain kecuali untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin sekalian yang kami hormati, mungkin sambutan dari saya cukupi demikian. Mudah-mudahan sedikit yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah wa firridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sama-sama kita hormati Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jami Nurul Hikmah Asrama Polri Celduk Al-Mukarram Bagi Haji Samuli Syakir BA. Kemudian beliau senantiasa diberikan sehat walafiat, panjang umur, diberikan keberkahan dan istiqomah dalam memimpin Masjid Jami Nurul Hikmah ini. Sesama kita hormati pembawa acara Bapak Ustadz Haji Yayan Suryana beserta jajaran pengurus DKM Masjid Jami Nurul Hikmah. Yang kami hormati penceramah kita Buya Dr. Haji Abdul Ghaffar Rushan MHum. Beliau selaku Ketua Bidang Foskam, Ketua Bidang Dakwah Foskam, yang mudah-mudahan senantiasa istiqomah dengan sehat walafiat dan keberkahan. Di samping saya ada bendahara umum, yaitu Bapak Kiai Haji Qasim Abdullah. Beliau yang memegang keuangan Foskam. Kemudian senantiasa diberikan sehat walafiat, panjang umur dan berkah. Sama-sama kita hormati, di samping Bapak Ustadz Haji Yayan adalah Bapak Haji Suwandi. Beliau Ketua Bidang Sosial. Di Foskam ada 10 bidang, tidak saya sebutkan satu persatu. Dan juga yang saya hormati tokoh masyarakat, sesepuh-sesepuh di kompleks Asrama Polri Celduk. Dan mudah-mudahan senantiasa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan dan keberkahan. Juga ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah salat subuh berjamaah di Masjid Jami Nurul Hikmah. Dan juga kepada sahabat-sahabat Foskam yang mudah-mudahan istiqomah
dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sekian kali Postam hadir di Masjid Jami Nurul Hikmah yang sebelumnya sebelum Covid ini dilaksanakan yaitu seminggu sekali safari subuh. Setelah terjadi Covid, saya ditelepon sama camat Celeduk agar pelaksananya sebulan sekali. Itu jalannya daripada safari subuh. Subuh yang pertama adalah kita sholat subuh berjamaah. Kita tahu bahwa sholat berjamaah ini pahalanya sangat besar. Dikatakan sampai 27 kali daripada sholat sendiri. Langkah-langkah kita menuju ke masjid ini ditingkatkan derajatnya, dihapus dosa-dosanya. Namun karena pahala dan dosa tidak kelihatan, maka meskipun Postam ini Tangerang Raya, karena Postam sudah punya payung hukumnya dari Kementerian Hukum dan HAM tahun 2022, sehingga ini bisa mengarah ke nasional. Sehingga kalau kita lihat safari subuh, ya hitungannya mungkin barangkali seperti ini, karena memang masalah pahala dan dosa itu tidak kelihatan sekarang, tapi kelihatannya nanti setelah meninggal dunia. Oh, ternyata dosa begini bentuknya siksa, pahala bentuknya nikmat kubur, nikmatan di akhirat kelak. Kemudian yang kedua yaitu mendengarkan tausiah, kajian ilmu agama. Ini juga pahalanya besar sekali. Bahkan sesaat kita mengikuti pengajian ini lebih baik daripada 1000 rakaat sholat sunnah. Bayangin sholat sunnah 1000 rakaat, sholat tarawih 23 saja, ya ogah-ogahan. Apalagi carinya imam yang paling cepat, diwasolkan semuanya, itu paling laku. Kemudian yang ketiga adalah mempererat silaturahmi. Ini adalah perintah agama. Banyak orang yang ogah silaturahmi dengan saudaranya, dengan sesama muslim dan sebagainya. Ini ogah-ogahan. Maka silaturahmi ini bisa membuka daripada yaitu pintu rezeki dan juga dipanjangkan umur kita. Maka oleh karena itu kita istiqomah dalam silaturahmi, baik dengan tetangga, saudara maupun dengan jamaah. Yang keempat yaitu memperkuat ukhuwah Islamnya. Nah, bagaimana umat Islam ini bersatu? Jangan sampai umat Islam ini diacak-acak dari domba satu dengan yang lainnya, sehingga umat Islam banyak tetapi tidak ada kekuatan sama sekali, terutama masalah ekonomi. Umat Islam banyak sekali, tetapi ekonomi hanya dikuasai oleh beberapa segelintir orang saja. Kemudian yang kelima, bagaimana supaya memakmurkan masjid? Sebab ya, kita keliling masjid-masjid itu ada yang bukanya seminggu sekali, ada yang taklimnya hampir setiap hari sekali. Bagaimana supaya masjid itu makmur? Jamaahnya banyak, kemudian kegiatannya juga banyak, dan sekitar masjid itu tidak ada yang kelaparan. Ini penting sekali. Jangan sampai masjidnya bagus, ternyata di sekitar masjid ada yang kelaparan, bahkan ada yang mati kelaparan. Itu yang terjadi, ya. Kita viral di situ, ada seorang tukang ojek mati kelaparan. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan tidak ada seperti ini. Jadi kita peduli dengan masyarakat, peduli dengan jamaah. Kalau jamaah kita yang biasa jamaah kemudian sakit, kita tengokin bersama. Ditanya, kenapa dia enggak datang lagi ke masjid? Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kegiatan Postam ini cukup banyak. Di antaranya yang rutin adalah safari subuh berjamaah. Kemudian yang kedua adalah yaitu pengajian bulanan dari rumah ke rumah. Bahkan ada usulan nanti pengajiannya di masjid atau di musola, sehingga gabungan dari beberapa orang. Ini juga penting sekali bapak-bapak. Dan di Postam ini rata-rata di atas 60 tahun, Pak. Orang-orang pensiunan semua. Banyak yang pensiunan. Dan daripada pensiun di rumah nonton YouTube atau TV, yang udah ngaji, ya kan, sebagai saling mati, betul bro? Betul, saling mati. Kita tuh beberapa tahun lagi, beberapa bulan lagi, kita nggak tahu. Ya, ini. Kemudian yang ketiga, wakaf Al-Quran. Dan alhamdulillah ini,
2 minggu yang lalu kurang lebih kita memberi wakaf Al-Quran di Masjid Jami Nurul Hikmah ini sebanyak 1023 eksemplar dari PT Gramedia. Dan alhamdulillah beberapa kali menyelenggarakan pemberian wakaf Al-Quran ini di Masjid Jami Nurul Hikmah ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Foskam itu semakin bermanfaat, semakin banyak hikmahnya, semakin banyak dicintai sama masyarakat kita, karena Foskam ini adalah bagaimana menyatukan ukhuwah Islamiyah kita. Saya kira itu sambutan dari saya sedikit. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu, hadir wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita bergabung dengan Foskam, forum silaturahmi komunikasi antar masjid dan musola. Dan bagi bapak-bapak, ibu-ibu, silakan informasi-informasi ini bisa menghubungi daripada Bapak Ustadz Haji Yayan Suryana. Terima kasih atas perhatiannya, dan juga saya tidak lupa mengucapkan jazakumullah ahsanal jaza kepada pengurus PKM dan juga jamaah Masjid Jami Nurul Hikmah ini. Dan kami mohon maaf karena pengurus Foskam ini di masjid-masjid setiap hari Ahad itu banyak kegiatan, termasuk di masjid ya, pengurus-pengurus bendahara dan juga yang lainnya. Saat ini juga pengajian seperti biasa hari Ahad pagi. Oleh karena itu mohon maaf dan mohon dimaklumi adanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa hadana bi hidayatil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Hadirin jamaah subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara khusus pada Bapak Kiai Haji Samuri Syakir BA selaku Ketua DKM Masjid Nurul Hikmah Asrama Polisi Ciledug. Foskam forum silaturahmi dan komunikasi antar masjid dan musala, bukan hanya Ciledug ini, karena kata Pak Ustadz tadi bisa nasional, tapi mau bermula dari Ciledug, yakni Ustadz Dr. Andes Haji Ahmad Fauzan Hisham MPD, yang juga di sebelah beliau ada bendahara umum Bapak Kiai Haji Qasim Abdullah, dan tentu juga pembawa acara kita ini juga ya Foskam, yaitu Ustadz Yoyon Haji Yoyon Sofiana. Di sebelah beliau juga Ketua Bidang Sosial Foskam, dan tentu banyak yang lain tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Para hujaj, para asatidz, ustazat, ya, pemuka masyarakat, tokoh masyarakat, sesepuh, bini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Tentu kita pagi hari ini sangat berbahagia. Kebahagiaan kita itu harus kita syukuri. Karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya, baik iman yang kita miliki, Islam yang kita anut, sehat yang kita rasakan, sempat yang kita langkahkan pada
hari ini ke Masjid Nurul Hikmah, semuanya adalah nikmat Allah. Begitu banyak. Karena itu wajar kita sebagai orang beriman senantiasa bersyukur kepada Allah. Baik secara lisan kita ucapkan alhamdulillah, dan tentu juga berucap dengan kata-kata yang baik. Secara hati kita tuluskan hati kita, ya, kita mantapkan iman kita, kita teguhkan, ya, kita tingkatkan takwa kita, dan kita tentu menjadi orang-orang yang sabar. Banyak aktivitas hati yang dapat menunjukkan rasa syukur kita. Yang ketiga, kita bersyukur dalam bentuk amaliyah fisik kita, aktivitas fisik yang kita sebut perbuatan. Langkah kita yang kita langkahkan hari ini, pagi ini, ke masjid ini, bukti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan tadi kita sudah dengarkan, datang kita ke masjid, langkah kita langkahkan ke sini, mungkin ada yang jauh. Ingat, setiap langkah yang kita langkahkan itu, langkah ke kanan adalah meningkatkan derajat kita, kebaikan, dan langkah kiri menghapuskan dosa. Subhanallah. Itu antaranya banyak aktivitas, ya, baik secara pribadi perbuatan maupun secara sosial kemasyarakatan, semuanya merupakan bukti syukur. Tentu kita juga bersalawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berharap semua yang duduk di majelis ini menjadi umat beliau yang setia, menjalankan sunnah-sunnahnya, dan jangan lupa istiqamah, ya, karena istiqamah itu penting. Apapun perbuatan yang sekecil apapun, manakala kita lakukan secara istiqamah, itu adalah amal perbuatan kita yang terbaik. Hadirin yang berbahagia, indah sekali hadirnya kita di sini, karena Rasulullah bersabda, la yaqudu qaumun yazkurunallaha azza wa jalla illa humul malaikah wa ghasyat humur rahmah wa nazalat alaihim al-sakinah wa dzakarahumullah fi man 'indah. Inilah keindahan kita duduk di sini. Siapa orang, tidak ada sekelompok orang yang duduk berzikir, ya, kepada Allah, ya, apalagi di rumah Allah ini. Apa? Pertama, para malaikat mengelilingi kita. Kita tidak melihat yang ada di sekitar kita, tapi para malaikat itu banyak. Dia mengelilingi kita. Kemudian Allah curahkan rahmatnya dari langit, bahkan dari bumi, ya. Rahmat Allah itu, kasih sayang Allah itu tak terhingga. Apalagi bagi kita yang hadir di majelis ilmu ini. Kemudian, ya, Allah juga memberikan ketentraman kepada batin kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu, bagaimana rasanya kita duduk di sini? Senang, bahagia, atau gelisah? Alhamdulillah, senang. Itulah bukti bahwa hadirnya kita itu merupakan kebahagiaan batin kita, merupakan ketenangan batin. Hidup ini yang kita cari adalah ketenangan dan kebahagiaan, dan apalah artinya itu hidup kita berlimpah, kita bisa mencukupi kebutuhan kita apapun yang kita mau, tetapi batin kita gelisah, ya, gundah gulana, resah. Tapi bagi orang yang sering duduk di majelis, semuanya damai, semuanya bahagia, semuanya senang. Dan terakhir,
Allah bangga-banggakan, sebut-sebut kita yang hadir ini kepada yang sekelilingnya. Boleh Allah, lihatlah hambaku hari ini, pagi ini duduk bersimpuh di Masjid Nurul Hikmah. Lihat, senang Allah, bangga Allah. Yang kita cari adalah kebanggaan, kesenangan Allah pada kita. Kalau Allah sudah senang, berarti Allah cinta, Allah sayang kepada kita. Apapun yang kita mohonkan kepada Allah, yakinlah Allah akan kabulkan. Kajian pagi ini, bagaimana kita mohon ampunan Allah, kita raih ampunan Allah itu. Karena kita sadar bahwa kita hidup di dunia ini tidak ada yang luput dari salah dan dosa. Adakah di antara kita yang mengatakan aku ini orang suci? Adakah? Ada? Tidak akan ada. Kalau dia mengatakan begitu, pada dasarnya adalah dia orang kotor. Ya, mana mungkin kita mengatakan suci? Kita jalan saja mata kita layangkan. Kadang-kadang kita melihat apa yang tidak pantas kita lihat. Kita lewat dalam satu kelompok, kita mendengar sesuatu yang tak pantas kita dengar. Kadang-kadang hati kita itu melihat sesuatu yang enak, kemudian tergerak hati. Semuanya kita ini adalah manusia. Bahwa yang namanya manusia, tidak ada yang namanya sunniyal insan, ya demikian. Ya, karena manusia itu dikatakan manusia, ya karena dia pelupa. Ya, walaupun diingatkan, disadarkan, lupa lagi. Makanya al-insan mahallu al-khata'. Manusia tempatnya salah. Manusia tempatnya keliru. Manusia itu adalah tempatnya sengaja atau tidak berdosa. Nah, karena itu Allah Subhanahu wa taala, ya, atau Rasulullah SAW mengatakan kullu bani Adam khata'un, ya, wa khairul khata'ina at-tawwabuna, gitu. Setiap anak Adam itu pasti salah, tapi yang terbaik di antara manusia yang bersalah itu adalah orang yang kembali kepada Allah, yang beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, dalam surah Al-Imran 133 sampai 136 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah, besalah diri kalian, kata Allah, untuk mendapatkan keampunan Allah. Kalau ampunan sudah tidak peroleh, kemudian ada yang begini, wal jannah, jannah, surga yang luasnya tak terbatas. Bukanlah seluas ini, tidak, tapi Allah katakan arduhas samawati wal ard, luasnya seluas langit, langit tak bertepi. Berapa banyak langit yang ada di angkasa raya ini, itulah luasnya surga. Dan ditambahkan lagi, karena manusia itu berada di bumi, ya sama yang luasnya seluas ya langit dan bumi. Karena kalau tidak disampaikan kepada bumi, manusia di sini, wawasan kitanya kan dunia, bumi. Itulah yang harus kita raih dengan segera. Jangan kita menunda-nunda keampunan Allah itu. Dan menggapai surganya Allah itu disediakan bagi orang bertakwa. Karena orang yang mencari keampunan itu adalah orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Paling tidak ada 4 dalam ayat ini, yakni ya,
walladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, ya, wallahu yuhibbul muhsinin. Lalu walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah, ya. Kemudian fastaghfiru li dzunubihim, ya, fadzalamu anfusahum fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunub illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Siapa mereka? Pertama adalah orang yang menginfakkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Yang kedua adalah orang yang mampu wal kadhiminal ghaidha, orang yang mampu mengendalikan emosinya, marahnya, ya, wal 'afina 'anil nas, dan mereka adalah orang yang dapat memaafkan orang lain, ya, memaafkan, kemudian kita minta maaf. Lalu Allah cinta kepada orang yang berbuat baik. Walladzina idza fa'alu fahishatan, dan orang-orang yang apabila melakukan perbuatan yang keji, fahisyah atau aniaya terhadap dirinya, zakarullah, mereka sadar, ingat kepada Allah, fastaghfiru li dzunubihim, mereka beristighfar, mohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Allah tantang lagi, siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah? Sehingga mereka tidak jadi melakukan perbuatan yang mereka sendiri tahu perbuatan itu adalah kemaksiatan, kekejian, tentu perbuatan yang tidak baik. Hadirin yang berbahagia, nah itulah yang kita sebut dengan cara kita untuk mendapatkan ampunan dan surga Allah. Yang pertama adalah kita diperintah oleh Allah untuk menginfakkan tidak semua harta kita, tetapi sebagian harta kita. Apakah kita dalam keadaan lapang? Biasanya orang berinfak itu kalau ada rezekinya, yaitu biasa. Yang tidak biasa, tetapi ini yang Allah tuntut, ketika dia sulit, ketika dia tidak memiliki kelapangan, ketika dia uangnya, hartanya terbatas, di sanalah yang sebetulnya yang paling mulia. Bahkan satu ketika ada sahabat itu sedih dia. Wahai Rasulullah, orang sudah berlomba berinfak, bersedekah, tapi kami hanya tidak dapat melakukan sedekah, ya. Malah dikatakan, ya, 1 dirham bisa mengalahkan 200.000 dirham, 100.000 dirham. Kaget, bagaimana caranya ya Rasulullah? Kok bisa kita melakukan perbuatan baik, orang banyak melakukan, mungkin nilainya besar, tapi Allah tidak melihat nilainya besar. Bahkan yang 1 dirham bisa mengalahkan 100.000 dirham. Lalu gimana caranya? Ya mungkin, coba lihat, bagi milioner ataupun jutawan, andai kata, nah sekarang ini kita dapat melihat, ya, para menteri itu sudah mulai menyerahkan kekayaannya. Ada yang sampai triliunan, ada yang miliaran, ada yang ratusan miliar, ada yang puluhan miliar. Kalau dia misalnya hartanya 1 triliun, dia kasih 10 juta, bagi kita itu besar. Tapi bagi Allah tidak, bagi Nabi Muhammad tidak. Bisa jadi yang tidak punya,
Mungkin kita hanya punya katakanlah 20.000 ya. Kantong kita cuma 20.000. Lantas kita berikan, kita berpikir 20.000, andai kata kita berikan 10.000 masih selesai. Ini lebih besar dari milioner ataupun orang yang punya harta triliun. Coba dia menyedekahkan 50% dari hartanya. Seberapa sih kalau 10 juta bagi milioner, bagi jutawan? Tidak berarti, hanya sedikit dari hartanya. Tapi kata Nabi bahwa itulah yang paling hebat. Bahkan ada satu kisah juga, Abu Umamah, dia itu dikenal sebagai orang dermawan. Satu ketika dia punya 3 dinar cuma. Dia punya 3 dinar. Lantas yang 3 dinar itu dia pergi, ada sepengemis datang kepadanya minta sedekah. 3 dinar dikasih 1 dinar. Jalan lagi, ketemu lagi pengemis, memelas, memohon, minta uang, dikasih lagi 1 dinar lagi, tinggal 1 dinar lagi. Kemudian ternyata ada lagi pengemis yang ketiga. Masya Allah. Begitu dia jalan, minta lagi, akhirnya semuanya habislah semuanya. Nah kemudian istrinya tahu, yang disebut di situ sebagai maulanya hamba sahaya, berarti istrinya. Tidak ada yang kamu tinggalkan untuk untuk kami ya Abu Umamah. Dia sedih, kemudian dia pergi tidur. Datanglah waktu, kemudian dia pergi semua datang waktu Isya, pergi dia sholat. Waktu. Nah kemudian pada saat itu istrinya menyiapkan makanan, lalu dia berbenah-benah, dia rapikan. Kok di bawah tempat tidurnya itu ada 300 dinar. Abu Umamah datang, pulang dia. Kemudian disiapkanlah makanan dia. Lantas istrinya mengatakan, mengapa engkau wahai Abu Umamah tidak mengatakan suatu bahwa kamu mempunyai persediaan, ada simpanan 300 dinar. Bingung Abu Umamah. Lantas katakan dilihat betul, maka dia ada ikat pinggang. Sebetulnya dia belum berislam. Ikat pinggangnya itu menandai bahwa dia Nasrani. Diputus, dia bersyahadat bahwa dia kagum bahwa itu adalah balasan Allah, bukan main. Itu baru sedikit balasannya, hanya 100 kali lipat. Tapi Allah tentu akan memberikan, bahkan memberikan yang lebih dari itu. Bukankah Allah sudah mengatakan, masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'ata habbatin wallahu yudha'if liman yasha wallahu wasi'un alim. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Betapa perumpamaan orang yang menginfakkan harta di jalan Allah adalah seperti orang yang menabur sebutir biji benih yang dapat menumbuhkan 7 tangkai. Masing-masing atas setiap tangkai itu ada 100. Berarti 700. Masya Allah. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang menghendaki. Allah itu maha luas dan Allah maha mengetahui. Hadirin, nah oleh karena itu kita tentu tidak segan-segan mengeluarkan infak kita, karena infak itu pada dasarnya kembali kepada kita. Banyak hal yang dapat diberikan oleh Allah kepada kita, ditambahkan keberkahan bahwa apa yang kita berikan
insya Allah. Dan juga tadi sudah katakan bagaimanapun kita sebagai hamba Allah yang telah diberikan anugerah, kita juga harus lihat kiri kanan kita. Bisa jadi ada orang yang membutuhkan. Yang kedua adalah orang yang mampu mengendalikan marahnya, mampu menahan emosi. Wal kadhiminal ghaidha. Hadirin yang berbahagia, hati ini kadang-kadang memang sulit dikendalikan. Jangankan yang besar, jangankan yang menyakiti kita, jangankan yang menyebabkan kita dilecehkan, tersinggung saja, tersenggol saja, kita rasanya timbul marah. Lihatlah di jalan raya itu, kadang-kadang saya itu gimana ya, kadang-kadang sudah jelas jalan kita tapi dipotong, kemudian dia nyenggol, kita berhenti, marah dia. Di jalan raya lihat saja, seorang yang akan mendapatkan ampunan, orang yang mendapat surga Allah, orang yang bertakwa itu adalah mampukah kita mengendalikan emosi. Masya Allah, Rasulullah tunjukkan betapa Rasulullah itu sebagai orang yang lembut hatinya, walaupun dikasari, walaupun dihina, dimaki, walaupun dizalimi, walaupun disakiti. Masya Allah, tidak, Rasulullah terang. Orang sekelas Umar bin Khattab saja, bukan main. Satu ketika ada orang Badui datang, langsung masuk ke masjid, dia buang air kecil di pojok sana. Bayangkan, dia buang air. Kalau kita rasanya pengurus DKM ya Pak Sumi, ada orang yang datang kemudian buang air ya, pasti kita marahnya bukan main itu. Ketika itu para sahabat pun juga demikian. Masya Allah. Langsung kata Nabi, ya Umar semuanya berdiri, semuanya marah. Masya Allah. Apa kata Nabi? Siramlah, ya, guyurlah dengan air satu. Ya, bukan kita ini bukanlah ya menjadi orang yang tidak senang terhadap perbuatan, maafkan dia. Bahkan satu ketika Rasulullah itu pernah waktu duduk seperti ini, datang seseorang, kalau nggak salah namanya Zaid, ya, namanya Zaid bin San'ah. Dia datang ke sini, langsung ditarik ini, coba ya, seperti ini Pak PKM ini, ada yang datang langsung ditarik. Masya Allah. Apa katanya? Muhammad, bayar utangmu. Masya Allah, datang dengan keras. Umar ada di situ, Abu Bakar ada, Umar. Langsung Umar naik pedangnya. Izinkan saya ya Rasul untuk memenggal leher orang ini. Masya Allah. Apa kata Nabi? Bukan main. Wahai Umar, apakah tidak engkau mengatakan kepada orang ini, berlaku lembutlah, janganlah berlaku tidak sopan kepada Nabi, kepada Rasul. Wahai Umar, kenapa engkau tidak mengatakan bahwa wahai Rasulullah, bayarlah utangmu dengan segera? Kata Nabi, ternyata yang datang itu bukanlah sembarangan orang. Yang datang itu adalah orang yang ahli Alkitab, membaca kitab Taurat, sudah hafal semua ya sifat karakter Rasulullah yang akan dia utus menjadi nabi terakhir itu ada di dalam cuma satu yang belum dia buktikan. Apakah orang ini yang mengatakan sebagai nabi ya marah nggak kalau dikasari? Ternyata tidak. Pada saat itu dia bersyahadat di depan Nabi dan para sahabat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya telah membaca kitab Taurat semuanya, dan saya membuktikan hari ini bahwa ternyata engkau wahai Muhammad bukanlah orang yang pemarah, orang yang berhati lembut. Karena itulah senjata Rasulullah, lembutnya hati. Dengan itu banyak orang yang keras hatinya menjadi tertunduk di depan Rasulullah SAW karena kelembutan hati itu. Nah, oleh karena itu
Kita bukan main, marah itu indah kalau kita kendalikan, tetapi dia akan menjadi bumerang, menjadi ya penyebab ya kita ini akan ya menjadi ya Allah benci, Rasulullah benci, orang akan benci kepada orang. Oh, kita akan dijauhi oleh orang. Nah, karena itu Imam Ghazali ya menyebutkan ya dalam kitab Ihya Ulumuddin dalam halaman 133 disebutkan betapa ya bahwa menahan marah itu yang pertama itu amalan yang sedikit tetapi sangat penting. Rasanya itu sedikit tapi penting, dan juga kenapa? Karena bagaimanapun ya satu sahabat diriwayatkan, wahai Rasulullah, kan waktu itu perintahkan kepada aku sebuah amalan yang sedikit saja, tapi itu bermanfaat. Kata Rasulullah apa? Tahan marahmu, ya, la takdab, jangan engkau marah. Yang ulangi lagi pemberian Rasul pun menjawab, diminta lagi, kalau itu apa ya Rasulullah? Tahan marahmu. Karena disinilah kalau kita pandai-pandai yang ngelola emosi kita, insya Allah yang menjadi orang yang tadinya benci bisa menjadi teman. Saya pernah satu ketika, kira-kira tahun 90-an ya, itu lampu merah, kemudian di depan mendadak saya ngerem, blong, ternyata rem itu di belakang bapak, saya langsung hajar depan itu, karena memang kita salah. Dengan senyum kita katakan, maaf bapak, saya sudah salah, langsung ke pinggir, ya, mobilnya penyok, kemudian saya diajak, wah kalau gitu bapak remnya belum, iya, mohon maaf, saya ganti semua, saya tanggung jawab, ya, langsung dibawa ke tempat kemana, ke bengkel, kemudian di situ 3 hari mobil saya juga dibetulkan, ya katanya itu angin, ya masuk angin remnya gitu ya, udah dirapikan dan saya jalan. Saya hanya tinggalkan kartu nama waktu itu, saya belum. Kemudian saya datang ke tokonya, itu orang Cina, datang ke sana, bapak, saya masih ingat waktu itu kalau nggak salah 50.000 tahun 98. Kata bapak, pokoknya pak kita bagi 2, bapak 25, saya 25, kasih 25. Pulang-pulang lagi dibawa kue, banyak kue, jatuh kue, dibawa kue. Saya datang dengan ibu, masya Allah, inilah kenapa kita menyadari bahwa kita itu salah. Jangan karena salah, kita pun juga menunjukkan kehebatan kita. Akhirnya semua orang akan benci, orang menjauh. Orang yang tadinya bisa jadi teman menjadi musuh. Artinya marah ini adalah awal dari persahabatan kita. Kalaupun kita ya sabar, Rasulullah betapa sabarnya. Nah, oleh karena itu la taghdab, ya. Karena amal yang sedikit itu kata Imam Ghazali juga amal yang sedikit yang penting harus dipegang. Lalu juga menyelamatkan orang dari murka Allah. Dalam hadis kan dikatakan, ya, maka yang ini min ghadabillahi qala la taghdab. Apa yang dapat menjauhkan aku, ya, dari kemarahan Allah? Kata Nabi, ya jangan marah juga, gitu. Karena kemarahan itu justru akan menambahkan kemarahan Allah. Dan ingatlah bahwa kalau kita mengatakan saya ini jasadnya, bodinya kekar, kuat, ya bisa mengalahkan siapapun, pada hakikatnya yang hebat itu bukan itu, ya. Bukankah Rasulullah itu bersabda, ya, bahwa laisa syadid bisur'ah wa innamas syadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Yang hebat, yang perkasa itu pada dasarnya bukanlah yang orang yang katanya pegulat, ya petinju, orang yang tubuhnya kuat,
tapi hakikatnya yang hebat, yang perkasa itulah adalah orang yang mampu mengendalikan marahnya. Dan banyak hal Allah tutupi aurat kita, ya Allah jauhkan kita dari ya neraka Allah. Nah, yang ketiga adalah pemaaf. Marah ujungnya pemaaf, ya, diikuti oleh pemaaf. Nah, lazim atau biasa kalau orang maaf itu hatinya sakit, hatinya gondok, dan bahkan benci kepada orang. Nah, kebencian ini ya sebetulnya adalah penyakit hati. Ya, ketika seseorang itu benci, ya pada dasarnya dia adalah menyakiti dirinya sendiri. Nah, karena itu yang paling mudah obatnya adalah memaafkan. Karena kalau kita memaafkan orang yang pernah disakiti, yang menyakiti kita, orang yang pernah menyakiti kita, ya, Masya Allah, plong rasanya. Jangan diingat kesalahannya, lihatlah kebaikan-kebaikannya. Kadang-kadang di dalam rumah tangga pun juga demikian. Kita bersaudara pun juga demikian. Masya Allah, ini yang viral juga kan, bagaimana anak keturunannya itu yang Lee Kuan Yew, yang pernah menteri, ya, sampai anak berdua cuma bersaudara, ya, yang satu dia sekarang dia mencari suaka di Inggris, Masya Allah, karena semuanya itu adalah kebencian, kemarahan, keinginan, kerakusan, ya, Masya Allah. Tidak ada yang indah selain kita memaafkan. Fa'afu wasfahu, ya, kita maafkan. Khudhul afwa wa'murul bil 'arfi wa a'rid 'anil jahilin, dalam surat A'raf 199. Jadilah kalian itu pemaaf. Perintahkanlah orang-orang untuk melakukan yang baik dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Nah, karena itu indahnya kita memaafkan. Kemudian mungkin kita akan berkata, semuanya yang namanya nafsu itu cenderung untuk ya berbuat yang tidak baik lagi. Ketika ada kebencian, itu pasti akan ingin berlanjut dengan kedengkian, kemudian ingin membalas, ingin menyakiti lagi. Ya, Masya Allah, kita tidak tahu betapa banyak kasus yang terjadi karena kebencian itu, tidak mau memaafkan orang lain, berujung dengan ya kematian, bahkan dia sendiri yang terjerat pada hukuman. Dan karena itu ya hadirin yang berbahagia, marilah kita sadarkan diri pada bahwa kita harus menjadi orang bangsa. Terakhir adalah bagaimana kita dikatakan ketika kita melakukan sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang keji, apalagi ia maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sadar dia, ingat dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah memberikan ampunan kepada orang yang demikian, dan dia karena dia tidak jadi melakukan. Kalaupun telah melakukan perbuatan, karena bagaimanapun kita adalah manusia yang sering tersalah dan sering berdosa, jangan kita putus asa, karena betapapun besar ya dosa yang dilakukan oleh manusia, yakinlah bahwa Allah akan menerima ya permohonan istighfar kita itu dan akan mengampuni. Allah di dalam suatu hadis qudsi berfirman, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ibn Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wa la ubali, ya ibn Adam, law balagat dhunubuka anana as-sama' thumma astaghfartani ghafartu laka wa la ubali, ya ibn Adam, innaka law ataitani bi kharabil ardi khataya thumma laqitani la tusyrik bi syai'an la ataituka bi kharabiha maghfirah.
Nah, ini dalam suatu hadis qudsi Allah itu berfirman, wahai anak Adam, ya. Kemudian sesungguhnya selama engkau berharap dan berdoa kepadaku, niscaya aku akan ampuni semua dosa-dosa yang ada pada dirimu. Aku tidak peduli wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu itu setinggi awan di langit, kemudian engkau datang beristighfar kepadaku, ya, niscaya aku akan ampuni. Aku tidak peduli wahai anak Adam, seandainya engkau menemuiku dengan membawa segala kesalahanmu sepenuh bumi, kemudian menemuiku lalu kamu tidak mempersekutukanku, tidak mensyirikatkanku, tentu aku akan memberikan pengampunan sepenuh bumi pula. Masya Allah, begitu Allah itu Ghafur, Maha Pengampun. Karena itu tidak ada alasan kita mengatakan bahwa menunda-nunda ya taubat kita kepada Allah, mohon ampun kepada Rasulullah SAW bukan main. Siapa yang tidak kenal Nabi Rasulullah SAW adalah manusia yang telah diselamatkan, telah dipelihara oleh Allah dari dosa. Tapi beliau dalam satu hadis 70 kali dia beristighfar, dalam hadis yang lain 100 kali beliau beristighfar. Bayangkan, istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sehari semalam beliau itu tidak kurang dari 70 dan 100 kali. Kita siapa? Kita adalah orang yang banyak salah dan dosa. Nah, karena itu ya, beliau mengatakan ya ayyuhan nas dalam sebuah hadis, ini riwayat Muslim, tubu ilallahi fa inni atubu fil yaum ilaihi mi'ata marrah. Wahai manusia, bertobatlah kepada Allah, beristighfarlah kepada Allah, karena saya sendiri bertobat pada Allah dalam sehari 100 kali. Masya Allah, mudah-mudahan kita ya, kalau dapat kita melewati ibadah Nabi, karena Nabi adalah orang sempurna, tapi paling tidak kita berusaha bahwa memperbanyak istighfar. Dengan begitu apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga yang seluas langit dan bumi itu, ya akan kita dapatkan dengan catatan kita mohon ampun dengan berbagai amaliyah kita untuk mendapatkan ampunan Allah. Itulah yang dapat ya hamba sampaikan. Mohon maaf kalau itu ada kurang dan lebihnya, tapi sebelum kita akhiri, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya ampunan, mohon ya keberkahan dan rahmatnya. Insyaallah Allah sebagai yang telah dijanjikan tadi akan mendengar, akan mengijabah doa kita. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wal syukru ma yanbaghi jalalikal karim 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wa salli wa sallim ala Muhammad fil akhirin. Allahumma arham jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqa min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa lijamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.
Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poskam berkarya, Poskam berjuang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad